Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membuat daripada modul ajar TEFA untuk sekolah PK khusus alat berat. Nah, kita perlu dulu sebelum melakukan pembuatan modul ajar, kita harus melihat capaian pembelajarannya berdasarkan daripada CP yang telah ditentukan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pembuatan pada klasifikasi dan fungsi alat berat, yaitu alokasi waktunya 24 jam pembelajaran yang terdiri dari teori dan juga pengamatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat modul ajar di pertemuan pertama, yaitu tentang klasifikasi dan fungsi alat berat yang berbasis TEFA. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian, ini kita akan membahas tentang modul ajar kita berbasis Teaching Factory, yang mana seperti proses sebelumnya dalam pembuatan modul ajar ada terdiri yang pertama yaitu identitas dan informasi umum, terdiri dari penyusun, kemudian sekolah, fase, kelas, mata pelajaran, elemen, topik materi, alokasi waktu, kompetensi awal, target peserta didik, pendekatan, model pembelajaran, profil lulusan pembelajaran mendalam yang ada 8 itu, kemudian sarana dan prasarana, sumber belajar. Kemudian yang kedua, di dalam modul ajarnya perlu dimasukkan yaitu hasil analisis dan pemetaan kebutuhan belajar. Kenapa ini penting? Karena kita melihat bagaimana gaya belajar dari setiap peserta didik ataupun murid kita bisa menggunakan asesmen yaitu dengan tes gaya belajar menggunakan aplikasi Aku Pintar ID. Nah, dari situ kita bisa melihat hasil pemetaan, bagaimana kinestetiknya, audiotorinya, kemudian visualnya. Baru setelah itu kesimpulannya ini yang digunakan untuk proses pembelajaran yang selanjutnya. Nah, setelah itu kita akan lanjut dengan kegiatan pembelajaran tatap muka, di mana kegiatan pembelajaran tatap muka ini terdiri dari langkah pembelajaran, kemudian ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, dan juga yang terakhir adalah penutup. Nah, yang keempat Bapak Ibu dari modul ajar kita yang kita siapkan adalah kegiatan pembelajaran Teaching Factory, ya, di mana kita melihat bahwa di kegiatan daripada Teaching Factory proses pembelajaran ini aktivitas kolaborasi bersama dengan bengkel ataupun dunia usaha. Kita melihat bahwa yang pertama tahapannya untuk kegiatan pembelajaran TEFA-nya di klasifikasi dan jenis alat berat, yaitu tahap kegiatan kita yang pertama ada perencanaan. Aktivitas di sekolah, maksudnya di lingkup instansi kita ya di SMK, kemudian ada aktivitas di bengkel, kolaborasi, produk, dan keluaran. Kalau kita melihat bahwa perencanaan pertama kita koordinasi tentang proyek apa yang akan kita hasilkan, kedua guru menjelaskan tujuan pembelajaran TEFA, kemudian aktivitas di bengkel dengan mitra memberi gambaran tentang dunia kerja alat berat, kolaborasinya penyusunan SOP dan kebutuhan data, kemudian produknya adalah rencana observasi lapangan. Tahapan yang selanjutnya adalah persiapan dan alat dan bahan. Pengumpulan materi dilakukan oleh murid menyiapkan lembar observasi, mitra siapkan area kerja observasi, kemudian kolaborasinya adalah sinkronisasi kebutuhan, kemudian produk keluarannya adalah lembar observasi atau LKPD daripada untuk murid siswa kita. Nah, instalasinya adalah observasi langsung, aktivitas di sekolah, siswa bisa melihat secara langsung. Kemudian aktivitas di bengkel atau mitra memperlihatkan unit alat berat, ekskavator, dan doser. Kemudian kolaborasinya yaitu pendampingan antara guru dengan pihak Budi. Produk keluarannya adalah data unit dan komponen serta kegunaan unit. Kemudian di tahapan selanjutnya ada pengujian, analisis. Siswa menganalisis, mengolah data, aktivitas di bengkel, mitra memberikan klarifikasi, kemudian kolaborasinya antara mitra dengan aktivitas sekolah dengan para siswa, diskusi. Produk keluarannya adalah draft laporan proyek dan hasil daripada observasi. Kemudian yang terakhir ada presentasi dan evaluasi. Nah, di sini kita melihat bahwa aktivitas daripada siswa yaitu memaparkan presentasi hasil daripada
mereka menganalisis dan juga mengobservasi daripada unit dan juga klasifikasi alat berat. Sementara aktivitas di bengkel, mitra memberikan penilaian, kolaborasinya adalah evaluasi bersama, produk keluarannya adalah laporan proyek TEVA secara lengkap. Nah, itu yang ada di dalam proses pembelajaran TEVA, khususnya di klasifikasi dan juga unit alat berat. Terakhir, asesmen pembelajaran, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat asesmen pembelajarannya ada 3. Yang pertama, asesmen pada awal pembelajaran atau biasa disebut dengan asesmen for learning. Kemudian yang kedua, ada asesmen pada proses pembelajaran, yaitu asesmen as learning dan asesmen for learning. Dan yang terakhir ada asesmen pada akhir pembelajaran atau assessment of learning. Demikian Bapak Ibu, modul pembelajaran kita susun pada kesempatan kali ini, bagian daripada untuk sama-sama memahami tentang bagaimana dunia pendidikan, khususnya di proses pembelajaran TEVA, Pusat Keunggulan Alat Berat. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu terkait dengan lembar kerja peserta didik. Ya. Ini bagian daripada untuk observasi unit alat berat, khususnya peserta didik saat mereka melakukan proses pembelajaran yang itu klasifikasi dan fungsi alat berat. Untuk apa? Mereka nanti akan membuat produk, yaitu penyusunan laporan dari hasil observasi yang mereka lakukan. Nah, kita perlu menyiapkan dulu lembar kerja peserta didik ini, bagian daripada untuk mereka untuk mengobservasi daripada unit alat berat yang digunakan. Nah, adapun identitas yang pertama yaitu identitas peserta didik, ya, perlu diisi oleh mereka. Kemudian unit yang diobservasi ada 2 di situ, sesuai dengan unit yang kita miliki. Ada ekskavator CAT 305.5, kemudian ada bulldozer Komatsu D20PL. Nah, perlu kita juga sampaikan tujuan kegiatannya adalah setelah melakukan kegiatan observasi, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis dan klasifikasi alat berat. Kemudian yang kedua, menjelaskan fungsi utama dan fungsi kerja alat berat. Kemudian kita harus kaitkan juga penggunaan alat berat dengan kebutuhan pekerjaan industri, pertambangan, dan sebagainya. Kemudian menunjukkan sikap kerja sesuai dengan budaya industri, disiplin K3, kerjasama. Kemudian petunjuk kerja, kita dalam proses melakukan observasi secara berkelompok sesuai arahan guru dan instruktur bengkel. Kemudian para peserta didik bisa mengamati unit alat berat. Yang keempat, keselamatan dan kesehatan kerja. Beri tanda conteng apabila peserta didik sesuai dengan menggunakan daripada K3-nya, ya. Kemudian yang kelima, lembar observasi unit alat berat perlu diidentifikasi. Yang pertama, identitas unit alat beratnya, hasil observasinya seperti apa. Kemudian yang kedua, klasifikasi alat berat seperti apa. Kemudian yang keempat dan yang ketiga, ada fungsi utama alat berat dari masing-masing unit alat berat. Dan yang keempat, ada fungsi komponen utama daripada unit alat berat. Dan yang terakhir, penerapan di dunia kerja dari masing-masing alat berat. Dan yang keenam, ada analisis kelompok. Dari kegiatan tersebut, mereka akan melihat kelebihan daripada unit alat berat dari masing-masing unit yang telah diobservasi. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan lembar kerja daripada peserta didik saat mengobservasi unit alat berat. Ya, dari proses pembuatan modul klasifikasi dan fungsi alat berat, Bapak Ibu, yang terakhir perlu kita lakukan penilaian, yaitu terhadap hasil kerja daripada setiap yang dilakukan oleh para siswa. Yang pertama, ada rubrik penilaian daripada LKPD, yaitu proses dan produknya. Terdiri dari rubrik penilaian pengisian LKPD sesuai atau tidak. Kemudian yang kedua, yaitu rubrik penilaian proyek TEVA-nya, ada assessment of learning, ya, di mana di situ rubrik penilaian proyek observasi alat berat. Kemudian yang ketiga, ada rubrik penilaian presentasi proyek. Jadi kita juga memberikan penilaian terhadap presentasi dari masing-masing kelompok para siswa. Dan yang terakhir,
adalah kita perlu menyiapkan rubrik penilaian sikap dan budaya kerja industri. Jadi di sini adalah asesmen as learning dan observasi daripada guru, dan yang terakhir ada rekapitulasi daripada penilaian akhir, baik itu komponen dari LKPD siswa, proyek PEVA-nya, presentasinya, sikap dan budaya kerja. Nah, itu baru kita total untuk mendapatkan nilai dari keseluruhan dari proses penilaian yang telah dilakukan oleh para siswa. Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa untuk materi tentang klasifikasi dan fungsi alat berat, kita bisa juga menayangkan ataupun memperlihatkan kepada siswa kita, yaitu tentang satu, fungsi daripada alat, ya, kemudian yang kedua produknya dari mana, nama dan fungsi daripada setiap unit tersebut, kemudian susunan powertrainnya, attachment daripada alat, arti kode pada alat engine. Untuk unit-unitnya Bapak Ibu bisa kita sampaikan, ada excavator, ada dump truck, ada bulldozer, ada wheel loader, ada motor grader, ada trailer, dan traktor truk. Ya. Nah, ini yang bisa kita nanti sampaikan kepada seluruh siswa terkait dengan klasifikasi dan juga jenis-jenis daripada unit alat berat. Demikian Bapak Ibu.